Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhulalah wa kulla dhulalatin finnar. Ayolah ikhwah, azana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masuk pada sesi kedua dari kajian kita kesempatan kali ini. Materinya adalah tentang menyambut masa depan, karena kita akan mati dibangkitkan, nilai orang berada pada ujung akhir. Siapa yang bisa menutup kehidupan dengan kebaikan maka memiliki masa depan yang cerah. Insyaallah kita lanjutkan membaca materinya. Sekarang masuk pada nomor yang ke-6 kepada Qari Khuddun. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala, as-su'al sadis, soal yang ke-6, ma hiya aqidatuka fil ba'si, apa akidahmu dalam kebangkitan, wa ma hukmu ingkarihi, dan apa hukum mengingkarinya? Al-jawab sadis, jawab yang ke-6, aqidati fil ba'si, akidahku dalam kebangkitan, al-imanu bihi wajibun, beriman dengannya wajib, wa annahu juz'un la yatajazzahu minal imani billahi, dan bahwasanya ia satu bagian yang tidak bisa terpisah dari beriman kepada Allah. Wa annal ladzi khalaqal khalqa minal adami qadirun ala i'adatil khalqi marratan ukhra, dan bahwasanya zat yang menciptakan makhluk dan dari yang tidak ada, ia maha mampu untuk mengembalikan penciptaan sekali lagi. Wa hukmu ingkarihi, dan hukum ingkarinya kufrun wa mukhalladun sahibuhu fin nari, kafir dan dikekalkan pelakunya di neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala ma yuhyil idhama wa hiya ramim, dan dia membuat permisalan bagi kami dan dia melupakan ciptaannya. Ia berkata, siapa yang menghidupkan tulang belulang sedangkan dia telah hancur? Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah yang menghidupkannya ialah zat yang menciptakannya pertama kali, dan sedangkan dia kepada setiap makhluk maha mengetahui. Masykur. Masuk as'al as-sadis, soal yang ke-6. Ma hiya, apa dia? Aqidatuka, akidahmu, keyakinanmu, kepercayaan yang kamu percayai, kamu pegang, kamu perjuangkan, kamu siapkan. Fil ba'si, tentang adanya kebangkitan. Wa ma hukmu ingkari, dan apa hukum orang yang mengingkari tentang hari kebangkitan. Adanya hari kebangkitan adalah sebuah kemestian, karena manusia makhluk dicipta berjodoh. Ini hukum fitrah, hukum bawaan, hukum syar'i yang manusia akan terbawa, mau tidak mau harus. Sebagai contohnya saja adalah ada itu diadakan. Ini hukum untuk makhluk.
Kalau mengatakan tidak, berarti dia tidak masuk akal, nggak masuk pada kelasnya makhluk. Contohnya, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka dicipta tanpa bahan? Ini Allah mengokohkan hukum apa? Allah mengokohkan hukum apa? Hukum akal. Ada itu diadakan. Hukum makhluk yang memang diciptakan dalam keadaan berjodoh, ada itu diadakan. Ada itu tidak terjadi dengan sendiri. Ini hukum akal yang berada pada makhluk, dan itu tidak boleh dikembalikan kepada Allah. Allah itu ada, siapa yang mengadakan, tidak boleh tanya kayak begitu. Kenapa? Karena Allah tidak as-safa'u genap, tapi Allah itu adalah ganjil, was-safai wal watri, demi yang genap, demi yang ganjil. Demi yang genap itu makhluk, ada itu diadakan. Demi yang ganjil atau zat yang maha satu, tidak boleh ditanyakan untuk Allah, ada siapa yang mengadakan. Makanya kalau ada pertanyaan siapa yang mengadakan Allah, makanya langsung ditolak. Kamu tanya yang bukan tempatnya. Karena ada diadakan itu ada hukum makhluk, ada diadakan itu hukum makhluk. Allah tidak boleh ditanya seperti itu. Kenapa? Laisa kamislihi syai'un. Keberadaan Allah yang al-watru itu tidak sama dengan as-saf'u. Allah itu ganjil nggak sama dengan yang genep. Ganjil itu ada, memang zatnya ada. Makanya Allah tidak boleh untuk ditanyakan seperti itu. Mana ada bisa dipahami. Menanyakan siapa yang mengadakan bid'ah. Mengimani tentang Allah adalah wajib. Mempertanyakannya perkara yang sangat bahaya. Makanya adanya kebangkitan sebuah harus, karena ada kematian, ada kebangkitan. Nah begitu, ada kematian, ada kebangkitan. Itu sebuah hukum bersifat pasti. Ayat-ayat yang turun di Mekah ini yang paling banyak mengokohkan tentang hari berbangkit. Ini memberitahu kepada manusia, ketika manusia itu enggak kesentuh oleh wahyu, hanya dengan akal semata, itu daya jangkauannya terbatas. Maka apabila manusia hanya pakai akal saja, sementara dia pun juga makhluk akhirat, berarti makhluk itu butuh bimbingan. Bila tidak, nanti sesat. Maka Nabi kita dikatakan wa wajadaka dhallan fahada. Semula Allah menjumpaimu sesat, lalu Allah memberi petunjuk, bentuknya wahyu. Karena kamu selain makhluk alam zahir, kamu juga makhluk alam akhir. Alam zahir dengan akalmu cukup membimbing, sebagaimana hewan tanpa wahyu bisa hidup. Hewan tanpa wahyu bisa hidup, hewan tanpa Quran bisa hidup, hewan tanpa sunnah bisa hidup. Buktinya kita ngaji, kambingnya gak ikut ngaji. Andaikan di antara yang ikut ngaji itu paling apa? Bakteri melu ngaji, tumo melu ngaji. Ini sing tumonan enggak ini? Itu melu ngaji, tapi cuma katut, tapi bukan asli ngaji. Akhirnya mereka hanya dengan akal atau fitrahnya bisa hidup. Kenapa? Karena makhluk zahir, bukan makhluk akhir. Sementara manusia pun juga ada zahir, ada akhir. Makanya itu perkara gaib, maka itu butuh wahyu. Makanya itu alat ayat yang bersifat makiyah banyak mengokohkan untuk menggiring iman kepada hari akhir. Dan itu sebuah kepastian. Pertama naluri, yang kedua tuntutan kemestian, yang ketiga ayat memberitahukan, dan itu mukjizat, mereka nggak bisa membantah. Ini bukan ucapan manusia. Yang berikutnya ada atraksi. Apa atraksinya? Perhatikan bumi yang mati, lama tidak keguyur hujan, semua tanaman habis, yang ada tanah mengering. Ketika turun hujan deras,
tunggu 3, 4, 5 hari. Gimana permukaan tanah? Bermunculan, menguning, menghijau. Seminggu mungkin sudah rimbun. Itu menunjukkan adanya kebangkitan. Menghidupkan kembali Allah itu mudah. Mencipta tanpa contoh ada, tinggal mengulang lebih mudah. Atraksi itu ada. Dan kenyataannya di masyarakat, mereka pun juga punya iman pada hari akhir. Walaupun mereka banyak enggak kesentuh wahyu, tapi nalurinya hidup. Apa contohnya? Nalurinya hidup. Iman pada hari akhir itu ada. Kenapa? Nalurinya hidup. Mereka menyiapkan dengan gayanya. Apa buktinya? Mati dibeleh-beleh nih. Apa niatan mereka? Roy kewan kena tinggi tunggangan, roy mayit ketika menyeberang jembatan di atas jahanam. Doa punya kan akidah. Dilengkapi dengan beras kuning. Apa? Ben padang dalani. Berarti kalau gitu mereka juga punya keyakinan itu, cuma caranya salah, ngarang. Makanya kita caranya instan, bukan ngarang, dituruni wahyu. Nah begitu, caranya bukan ngarang tapi instan. Apa? Dituruni wahyu. Cerita detail alam kubur, cerita detail padang mahsyar, cerita detail seluk-beluk neraka, cerita detail seluk-beluk surga. Apa amal yang bisa mengantarkan ke surga, menyelamatkan dari api neraka, itu instan Allah turunkan wahyu. Kalau kepada mereka tidak mau mempercayai, coba bikin Quran yang semisal. Akhirnya mereka juga tanya, mayyu'iduna, kalau memang kami dibangkitkan, siapa yang membangkitkan? Jawabnya, yang mencipta pertama kali tanpa contoh bisa mengembalikan itu mudah. Ya begitu. Kemudian ketika sudah tegak nasihat dengan dalil, dengan akal, dengan fitrah, dengan kenyataan, namanya tegak nasihat. Nasihat pakai fitrah meyakini. Pakai akal memang hukum itu double, ada awal ada akhir. Pakai dalil telah dibacakan. Pakai kenyataan telah ada bukti-bukti yang ada di alam. Tanah mati, kena hujan, tumbuh. Itulah Allah memudahkan menghidupkan yang sudah mati. Sejelas itu ternyata dia sengaja mengingkari. Apa hukumnya? Mata enggak buta, telinga tidak tuli, pemikiran bisa berpikir dengan encer dan paham, tidak ada syubhat. Ketika sudah jelas, gamblang kok mengingkari, apa hukumnya? Nah, ini kan ditanyakan di sini. Jawabnya, akidati keyakinanku bil ba'si tentang kebangkitan. Al-imanu bi wajibun, mengimani padanya hukumnya wajib. Fitrah kita mengatakan harus. Kenyataan pun juga membuktikan demikian. Itu wajib. Ayat ini sangat jelas dan gamblang. Kenyataan alam raya sebagai peragaan, gak ada yang tertutup, gak ada yang samar. Semuanya sangat nyata. Makanya mengimani itu kan ada hukumnya wajib. Wa anau, sungguhnya kebangkitan itu juz'un, satu bagian. La yatajazza'u, tidak terbagi-bagi. Maknanya tidak bisa dipisah. Minal imani billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah enggak bisa dipisah dengan iman kepada hari kebangkitan. Kenapa? Fitrah manusia kenal kepada Allah, butuh kepada Allah,
pingin ketemu, bisanya ketemu ketika nanti, ketika manusia sudah dibangkitkan kembali. Makanya itu satu paket yang gak bisa dipisah. Wa analladzi khalaqal khalqa, dan sungguhnya Allah yang menciptakan makhluk minal adami, dari tidak ada ternyata menjadi ada, dan itu nyata. Qadirun, kuasa ala i'adatil khalqi, untuk mengulang makhluk maratan ukhra, pada kesempatan yang lain. Apalagi kita membaca ayatnya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Urusan Allah ketika menghendaki sesuatu, Allah hanya berfirman apa? Kun, terjadilah, fayakun, akhirnya terjadi. Wa hukmu ingkar, dan hukum mengingkari Al-Qur'an kufrun, kufur. Mukhalatun, dibikin kekal. Sahibu, pelakunya finnar, di neraka. Ini gamblang sekali ini. Kenapa? Diponis kekal dengan siksa yang mengerikan, karena pengingkarannya habis-habisan, menyalahi fitrahnya, menyalahi hukum akal, menyalahi kenyataan, menyalahi Quran yang telah dibacakan. Semuanya ini merupakan alasan mutlak yang jelas dan gamblang. Nah begitu. Adapun mereka yang menganggap dunia itu kekal, itu hanya dugaan, dan itu ketika sedang kaya saja. Ketika mereka masuk di kebunnya sangat luar biasa, mengatakan ma'adzunnu antabida hadza, saya menyangka ini tidak akan mengalami kerusakan. Toh andaikan nanti rusak dan mati, karena tanda orang yang dicinta itu kaya, maka nanti ketika saya dibangkitkan pun juga dalam keadaan yang seperti ini. Ini juga termasuk perbuatan yang menduga. Nggak ada bukti yang seperti itu. Mereka ngomong dari itu dapat bocoran dari siapa? Aku rabiku umur selawi, tenan mantep, undangannya saiki. Dari mana? Nggak ada kan? Ngelantur kan. Apalagi kalau mengatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, orang tidak tahu apa yang hendak ia perbuat hari esok. Bagaimana mereka mengatakan, andaikan toh nanti saya mati dibangkitkan, saya juga akan kaya raya seperti ini. Kenapa? Tanda dicinta itu kaya. Loh, aku sugih toh, berarti dicinta. Nanti bila saya nanti dibangkitkan juga sugih. Bila kamu punya hak nuntut kepada saya, wis entenono sone akhirat tok tak bayari nek kono. Makanya itu resikonya sangat besar kepada orang yang demikian. Kenapa? Pengingkarannya jelas dan gamblang, mengingkari fitrah, mengingkari akal, mengingkari kenyataan, dan mengingkari ayat. Wa dalilu qaulu ta'ala wa daraba Allah maslan. Daraba punya mana masalah. Cukup dengan daraba punya mana masalah. Allah membuat buat kita permisalan. Wa nasiya khalquh, khalquh wa khalqah. Wa nasiya, dan lupa khalqu, makhluknya. Qal, menanya, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Man sapa yuhyil idhama, yang bisa menghidupkan tulang belulang, wa hiya, sementara tulang belulang itu ramim, sudah lapuk, rusak jadi tanah. Kul, jawabannya, yuhyiha, yang bisa menghidupkan, alladzi ansha'aha awala marah, yang menumbuhkan pertama kali. Wa huwa
bikulli khaliqin alim, dan Allah terhadap segala sesuatunya maha mengetahui. Ini mukadimah pengantar berkaitan tanda-tanda husnul khotimah, yaitu kita diajak berpikir tentang kematian, nanti akan dibangkitkan, dan di sana suasananya berat, dan nilai orang itu berada pada ujung akhir, karena innamal a'malu bil khawatim. Nilai amal itu pada ujung akhirnya, karena di sana itu hari pembalasan, bukan hari beramal. Beramal itu hanya di dunia saja. Maka siapa yang menginginkan di sana masa depannya cerah, maka siapkan ketika masih ada hidup di dunia. Kebaikan itu buah dari kebaikan, keburukan itu buah dari keburukan. Kebaikan tidak berbuah buruk, dan keburukan tidak berbuah baik. Kalau ada hadis mengatakan ada orang itu baik kurang 1 dhira', 40-an senti, ujung jari sampai ujung siku, ternyata dia didahului oleh kitab, tulisannya jelek, akhirnya dia beramal jelek, matinya pas jelek. Ini maknanya apa? Baik kok bagian akhir jelek. Ada orang itu jelek menuju kepada kematian kurang 1 dhira', didahului catatan amal baik, lalu beramal baik, matinya ketika sedang baik. Berkaitan masalah kasus ini, ada yang tanya, apakah kebaikan membuahkan keburukan, keburukan berbuah kebaikan? Jawabnya enggak. La ya'ti al-khairu illa khair. Kebaikan tidak mendatangkan kecuali yang baik. Lah tadi apa maknanya? Sudah diperinci oleh Nabi sendiri. Apa? Baik fima yabdu linnas, apa yang tampak di mata manusia. Jelek mau mati kok baik. Fima yabdu, apa yang tampak di mata manusia. Sementara ketika Allah itu menilai bukan apa yang tampak di depan manusia, tapi apa yang Allah hakikatnya tahu kepada pribadi dia. Sapa sing api mek ketoke ternyata jelek? Sapa? Orang munafik, orang yang riya, ya kan? Orang yang munafik, orang yang riya. Api tampaknya, tetapi jelek hakikatnya. Dan orang munafik ada orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Penampakannya ikrar 2 kalimat syahadat, ya sholat, ya sedekah, ya terjun ke medan perang, tapi yuraunan nasa, riya mereka. Yukhati'una Allah waladin amanu, menipu Allah, menipu kepada orang yang beriman. Makanya kebaikannya hanya penampakan, asli nih jelek, maka tertulis jelek, maka menuju kepada kematian, kembali kepada asli kejelekannya. Sehingga ketika sedang beramal jelek, dia mati di dalam kejelekan. Naudzubillah min dzalik. Kita yang ada di sini ini baik atau tampak baik? Siapapun mengatakan kita baik, tetapi penampakan asline gerayono dewi-dewi. Asline muhasabah. Ya Allah, saya tampak baik, betulkah saya baik? Ini tugas kita, muhasabah. Makanya kita wajib memastikan niat kita cari ilmu apa, bagaimana keikhlasan kita. Maka niat yang benar itu nanti akan membuahkan kebaikan. Apa niat orang cari ilmu? 1, melaksanakan ibadah. Apa niatnya orang cari ilmu? 1, diniati ibadah. Karena ilmu itu adalah ibadah. Bahkan kelasnya sholatus sir, amalul qalbi, amale ati, ibadah sholat yang rahasia. Makanya kita cari ilmu adalah niatnya untuk apa?
beribadah, bukan untuk mencari kemasyhuran, tapi untuk beribadah. Yang kedua, niati untuk menghilangkan kebodohan. Apa niat yang kedua? Selain diniati ibadah, yang kedua diniati menghilangkan kebodohan. Yang nomor tiga, kita cari ilmu meniati mengenal keagungan Allah. Mengenal keagungan Allah, itu niat kita yang ketiga ketika cari ilmu, mengenal keagungan Allah. Lalu yang nomor empat, agar bisa menyembah Allah pakai cara Allah. Itu niat yang keempat, agar bisa menyembah Allah pakai cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, ke sana niat kita. Apabila niat kita benar, insyaallah nanti juga hasilnya benar. Melaksanakan ibadah, menghilangkan kebodohan, mengenal keagungan Allah, agar bisa menyembah Allah dengan cara Allah. Nah, ketika kita sedang melaksanakannya, hati harus ikhlas, semata cari wajah Allah. Nah, begitu. Ketika praktek harus mengikuti sunnah, tidak boleh pakai cara yang lain. Sehingga dengan begitu nanti sesuatu yang tampak baik nanti akan betul-betul punya nilai baik. Maka kembalikan kepada apa? Niat. Maka jangan seperti orang munafik. Orang munafik ketika berislam jelas nggak ada niatan ibadah, nggak ada niatan menghilangkan kebodohan, nggak ada niatan untuk mengenal keagungan Allah, nggak ada niatan untuk menyembah Allah dengan cara Allah. Orang munafik nggak punya itu. Jadi orang munafik itu ketika memasuki Islam apa niatnya? Wah, umat Islam kuat, menang. Quraisy saja bisa di KO, perang Badar 300 bisa mengalahkan 1000. Kan kita tidak sekuat Quraisy. Bila kita nanti menentang si Nabi ini dadi opo? Sementara kita mau kemana? Dia semakin kokoh. Nah, Islamnya itu adalah cari keselamatan dunia, nggak ada niatan ibadah. Nah, begitu juga tidak ada niatan ilmunya untuk menghilangkan kebodohan. Kenapa? Karena mereka aslinya orang yang safih, orang yang bodoh. Bahkan mereka menuduh kepada umum itu katanya orang bodoh. Justru mereka itu yang aslinya bodoh. Ala innahu mus sufaha. Mereka asli orang yang safih, orang yang bodoh. Sehingga ketika mereka beribadah pun juga nggak ada niatan menghamba. Bahkan mereka ketika sholat pun juga malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, makanya kita wajib benahi. Makanya kita yang sekarang tampak baik, jangan semata tampak baik, semoga betul-betul baik. Makanya kita koreksi niat. Kita koreksi niat. Nah, begitu. Sehingga apabila kita baik, nanti juga akan baik, nanti akan husnul khotimah. Kenapa? Yusabbitullahu alladziina amanu bil qaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan kepada orang yang beriman penampakannya iman ketika dicek niatnya serasi, sehingga diberikan taufik ilmu penerapan serasi, beribadah merasa bahagia, maksiat merasa duka, bisa tobat merasa bahagia, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, merasa dunia tidak lama akan segera mati, ada kekhawatiran sok matiku gimana, sehingga ada roghaba warohaba, harap-harap, cemas, takutnya bukan semata ketika salah, taat pun juga masih takut. Kenapa? Nggak tahu diterima apa enggak. Kira-kira orang itu tenang atau khawatir walaupun selepas ibadah? Nggak tahu diterima atau enggak. Tenang atau masih khawatir? Khawatir. Bukan semata mencuri takut, riba takut, taat pun juga masih takut. Kenapa? Diterima apa enggak ya? Terjaga apa enggak ya? Itu tanda orang yang baik. Ke sana kita supaya
yang tampak baik betul-betul baik. Ada juga orang yang tampak buruk tapi mau mati bisa berucap la ilaha illallah. Ternyata kejelekan itu hanya penampakan saja, aslinya baik. Siapa mereka? Orang yang menyembunyikan keimanan karena belum mampu menampakkan keimanan. Kisah mungkin sudah terlalu sering kita sampaikan. Ada kecelakaan maut, itu orang mengistilahkan. Artinya dahsyat yang terkena itu saking dahsyatnya luka itu berpotensi mati. Ternyata mati juga. Ketika dicek ada kalung salib. Yang nolong ternyata bisa mengucapkan kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Gumun enggak? Duh, pakai kalung salib kok bisa la ilaha illallah piye ta iki? Penasaran enggak? Ketika penasaran, ia cari info tentang dia di tengah keluarganya. Ternyata dia dari keluarga mayoritas kelompok salib. Sementara dia sudah mendalami agama dengan baik, cuma masih ia sembunyikan karena belum bisa menampakkan, hanya untuk mengelabui salibnya. Sebenarnya itu adalah sangat benci. Itu contoh. Jane apik mek ketok elek. Karena itu aslinya baik, ketika mau mati juga bisa berucap la ilaha illallah. Makanya bila kita memandang orang lain jelek, oh wong kuwi neraka, bolehkah? Ya enggak boleh. Emangnya kamu itu hakim sudah membedah dadanya, ada tulisan kafir begitu ya, yang kadang ngomong, kalau enggak percaya bedah dadaku, ada namamu di sana. Ombalamo. Caranya nulis di dalam hati, ada namamu di sana. Yang ada hati itu warnanya putih atau hitam. Aslinya tuh sokulat berkilau. Ada dosa, ada noda hitam sauda. Bagaimana ada tulisan? Ya seperti itu. Kemudian karena proses dicabut nyawa itu berat, kalau nggak dikokohkan nanti bisa mengigau ngelantur gak karuh-karuan. Dan orang nilainya sesuai dengan kebiasaan. Gulun ya malu ala syakilatih. Semiat orang berbuat sebagaimana kebiasaannya. Bila jelek kebiasaan jadi gerak refleksi, mau mati tidak bisa diteori. Orang jelek jadi kebiasaannya menjadi gerak refleksi, mau mati gak bisa diteori. Kenapa? Dahsyatnya kondisi. Mau berteori tidak bisa. Kenapa? Dia melihat malaikat yang nggak bisa dikelabui, malah ketok asli ini. Nah begitu ketok asli ini. Makanya nanti akan tampak jati dirinya. Tapi lah api, betul-betul api. Ketika mau mati, malaikat yang dipandang pun juga indah. Ketika senang, Allah juga akan mengokohkan. Makanya kebaikan wajib kita kenali, kita kerjakan, kita paksa, kita latih. Kita harus betul-betul ikhlas. Niat kita pun juga benar. Minta kepada untuk dikokohkan. Kesana harus kita siapkan. Tujuannya adalah supaya innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu pada ujung akhirnya pas mati kita itu dalam keadaan baik sebagai perwujudan kebaikan yang sebelumnya. Berikutnya kita masuk pada poin yang ketujuh, karena waktunya terbatas. Saya bacakan saja soal yang ketujuh. Mahya alamatu husnil khotimati lil mayyiti. Mahya apa dia alamatu tanda-tanda husnil khotimati bagusnya penutup lil mayyiti untuk mayit. Karena hadis yang sudah kita baca innamal amalu bi khawati miha rawal Bukhari. Amal itu pada ujung akhirnya baik dikokohkan, mati bisa berucap la ilaha illallah, mangkana akhiru kalami la ilaha dakhala al jannah.
Siapa ucapan terakhirnya la ilah, maka dia masuk surga. Jawab, alamatu husnil khatimati katsirah. Tanda-tanda bagusnya penutupan, husnul khatimah itu katsirah, banyak. Fa ayyu muslimin, maka mana saja orang Islam mata yang meninggal bi ikhtaha, dengan salah satu dari tanda-tanda yang ada, kanat ada tanda itu, bisyaratan lahu, kabar gembira untuk dia. Semoga kita termasuk yang nanti diberikan bisyarah, kabar gembira yang menjanjikan itu. Wa ya laha min bisyarah. Dua sekiranya kita mendapatkan kabar gembira itu dari bisyarah-bisyarah yang ada. Awalan, an-nutku bisyahadataini indal mauti. An-nutku, lisan bisa berucap bisyahadataini, dengan dua kalimat syahadah indal maut. Ini hadisnya bisa dibaca di Sahih Bukhari, ada Al-Wajiz risalah jenazah pun juga ada. Bahkan diperintahkan lakinu mautakum la ilallah, bimbinglah orang yang akan mati di antara kamu dengan berucap itu, yang fadilahnya mangkana akhir kalami la dakhala jannah, siapa ucapan terakhirnya kalimat itu maka dia masuk surga. Minimal itu ada hadis rawahu Hakim. Yang kedua, al mautu lailatal jum'ati au naharuha. Naharoha, al mautu mati lailatal jum'ah, malam Jum'ah. Kemis habis, malamnya sudah Jum'ah sampai pagi, au naharoha, atau pada siangnya. Yang kemarin saudara kita juga bertepatan juga malam Jum'ah. Setidaknya kemarin itu ada dua yang mati hari Jum'ah. Salah satu kita sempat hadir, satunya sore hari saya sempat hadir. Seorang jamaah sepuh di tempat yang saya punya kajian rutin di sana. Harapan dengan matinya di hari Jum'ah, melihat kebiasaannya, semoga itu kebaikan. Harapan, bukan bukan pemastian, tapi harapan. Dari gejala yang ada kita optimis, berdoa, harapan. Semoga saja begitu. Makanya berkaitan hari Jum'ah itu supaya diisi maksimal. Perbanyak sholawat, perbanyak doa. Kenapa? Ada waktu mustajab di hari Jum'ah itu. Ojo malah dinodai oleh gaya kejawen. Malam Jum'ah, malam angker, pokoknya Jum'ah legi. Gawayahe jimat-jimat njaluk kiriman. Sing biasane golek lebon wayah ngirimi kembang telon. Yang kadang dibuangi di gerbang masuk bunga-bunga dan macam-macam. Itu malah menodai. Tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, al mautu bi raskhil jabin bi araqihi, mati dengan dahi yang berkeringat. Mati dengan dahi yang berkeringat. Kopius. Itu termasuk dari muslim tentunya. Ini menunjukkan berat. Dia bisa melepas dengan baik. Yang keempat, istishhad bisahatil qital, mencari kesyahidan di medan perang. Mencari kesyahidan, mencari persaksian di medan peperangan dengan terjun, siap bertaruh nyawa. Mencari persaksian di medan peperangan, yaitu saksi kebaikan, disaksikan sebagai orang yang baik. Buktinya
mati di medan perang membela agamanya, nggak takut ancaman yang ngancam sampai nyawa meregang, dia siap berjuang. Semisal perang Badar, semisal perang Uhud, semisal perang Ahzab, dan perang-perang yang lain. Dan itu berat, karena fitrah manusia nggak suka kepada mati. Perang punya kesan setor nyowo, walaupun sebenarnya itu bukan. Orang tidak suka mati. Suka mati atau suka hidup? Suka mati atau suka hidup? Tapi juga ada yang suka mati. Nyapa? Ngantuk tidur itu suka mati. Siapa suka mati atau sedang mati ya yo? Siapa suka mati atau sedang mati? Salah termasuk mati yang mudah dibangkitkan. Yo glek oke bedang tangi, biasanya begitu. Walaupun kita nggak bisa memastikan. Itu berat. Karena manusia fitrahnya benci kepada kematian. Sehingga Bu Aisyah itu sempat tanya, siapa yang suka ketemu Allah, Allah suka menyambutnya. Siapa yang benci ketemu Allah, Allah juga benci menyambutnya. Yang dimaksud dengan ketemu Allah itu adalah kematian. Siapa yang suka mati, Allah menyambut dengan kebaikan. Siapa yang benci mati, Allah juga benci menyambut dia. Apa kata Bu Aisyah? Siapa di antara kita yang enggak benci kepada kematian? Semuanya akan benci. Kalau gitu gimana nasib kita? Jawabnya duduk kuwi sing dimaksud. Terus yang mana? Wangi lek asli apik. Allah tahu kebaikan dia. Ketika mau mati, malaikat yang dikirim kebaikan dan menyampaikan kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbuna summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu aulikum fid dunya wal akhirah au kama qala ta'ala. Orang yang punya prinsip Allah Rabbku berarti bertauhid. Ilmu ibadah, ketika ilmu memang niatannya benar. Ibadah menghilangkan kebodohan, mengenal keagungan Allah agar bisa menyembah Allah dengan cara Allah, jaga sampai mati. Itu nanti Allah akan mengirim malaikat datang berduyun-duyun, wajahnya ceria sejauh mata memandang, memberikan hiburan. Allah takhafu wala tahzanu, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah susah. Walaupun awalnya krungu mati itu wedi, ketika datang kematian dihibur oleh kayak begitu, dia nggak jadi takut. Kenapa saya dihibur masalahnya? Makanya Allah suka menyambutnya. Tapi orang yang kafir benci kepada kematian, nggak punya bekal, ketika mau mati malaikat yang dikirim jelek sekali, ngata-ngatai, sambil dipukuli badan depan belakangnya. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu kepada murka Allah. Maka dikala itu dia itu benci kepada kematian, rohnya berserakat gak mau keluar. Akhirnya dipukuli oleh malaikat. Itu namanya benci ketemu kepada Allah. Allah pun juga benci menyambutnya. Itu berat sekali. Sementara orang yang mencari kesyahidan ini luar biasa. Membela agama lebih daripada membela diri. Walaupun saya harus korban nyawa, korban harta, korban badan yang sehat, nanti bisa luka-luka yang mengerikan, bahkan cacat. Kenapa? Itu berat kalau kamu kok minta. Karena saya membaca ayat orang yang mati syahid itu ditawari minta apa? Jawabnya, pulangkan saya ke dunia. Untuk apa? Untuk dibunuh. Kenapa? Orang dibunuh ketika jihad itu nikmat. Orang dibunuh ketika jihad itu apa? Nikmat. Ia membaca, ia yakin, maka ia cari kesyahidan, minta persaksian kebaikan dengan siap terjun di medan peperangan. Ternyata kok mati di sana, itu tanda syahid.
Hamzah syahid. 70 yang ikut di dalam perang Uhud syahid insyaallah. Walaupun juga ada satu dari mereka Yahudi hanya karena bangga, tapi selebihnya syahid. Umar syahid, Utsman syahid, Ali syahid, Abu Hamzah Sayyidus Syuhada, bosnya orang yang mati syahid. Semoga Allah susulkan kita dapat rezeki syahid semisal mereka. Yang kelima, al-mautu ghazian, orang mati dalam keadaan perang fisabilillah. Itu termasuk juga tanda husnul khotimah. Apa makna fisabilillah? Yaitu fisabilit ta'ah, di jalan ketaatan. Mati ketika sedang taat di medan perang salah satunya. Wa yasmilu, termasuk man kutila wa mata fisabillah, orang yang terbunuh dan mati fisabillah, yaitu fil ma'rakah, di medan peperangan. Termasuk juga waman mata fit ta'un, orang yang mati karena ada ta'un. Ta'un itu apa? Wabah yang gejalanya mendadak, ketika tertimpa nggak berapa lama dia nanti akan mati. Seolah sore masih ceria, pagi sudah terkulai cepat, dan itu menimpa kepada jumlah yang sangat banyak. Itu masuk kategori ta'un. Itu termasuk tanda husnul khotimah. Syahid juga, walaupun kelasnya di bawah syahid di medan peperangan, artinya disaksikan sebagai orang yang baik dengan kelas yang berbeda. Wa amratul batin, dan sakit perut. Kal istisqa, semisal kehausan. Sakit perut semisal apa? Kehausan. Termasuk jenis penyakit juga. Mungkin keadaannya panas, butuh air, tapi takut dengan air, akhirnya nggak jadi minum. Sering badan kita seperti itu. Ketika kita sedang demam, maunya diguyur, maunya berselimut. Orang itu menggigil, demen, maunya berselimut atau diguyur. Maunya berselimut. Sing bener guyuran sak selimuti. Sing bener guyuran sak selimuti. Dingin itu karena badannya panas, energi tersedot. Diselimuti tambah panas, semakin tersedot. Penyedot panas inilah diusir dengan apa? Guyur. Yang nyedot panas hilang, sehingga badan nggak tersedot, nanti akan pulih. Tapi maunya malah berselimut tebal, tambah panas, semakin kesedot, sehingga mau minum juga nggak gelem. Badem kok ngombe gitu loh ya. Kayak haus itu ngombe, menyebabkan nanti nggak ada masukan air. Mungkin juga termasuk orang yang muntaber, muntah berak, kehabisan cairan, sehingga bisa mati. Demikian juga wantifahul batni, perut yang menggelembung, wetenge mbededek abuh, entah penyakitnya apa. Masuk angin,
Itu rasanya gak karu-karuan. Au al-ishal, ketika BAB bagaikan cairan tur sampai terkuras habis isi perut. Mungkin juga disertai dengan muntah dan semisal itu. Itu kasus perut pokoknya, dan yang lain-lain. Wa kullu man yastaki min bati, dan semua orang yang sakit dari perutnya. Wa kullu man, setiap orang yang yastaki sakit min bati, dari perutnya. Termasuk ibu-ibu yang hamil, keguguran, melahirkan, pendarahan, akhirnya meninggal, termasuk syahid. Mereka siap hamil untuk memperjuangkan anak, menyambut masa depan, melanjutkan perjuangannya. Makanya kita-kita yang sekarang ini seperti ini berada di atas perjuangan ibu yang bertaruh nyawa, ya kan? Ibu kita itu korbannya itu darah. Korbannya apa? Darah. Kehidupan tubuh itu darah. Itu ketika melahirkan akan pendarahan. Anak itu ada darah dagingnya. Berikutnya yang keenam, man mata bil gharqi awil haroki, orang yang mati tenggelam atau terbakar. Dari kalangan muslim matinya tenggelam atau terbakar. Itu kebakaran itu mungkin terjadi, atau nggak bisa berenang, ada banjir, atau semisalnya. Yang ketujuh, mautul marah fi nifas, matinya perempuan dengan sebab nifas. Yang kedelapan, al mautu bi marati dzatil jambi, orang yang sakit dikenal dengan dzatul jambi, sakit lambungnya. Wawa bentuknya raumun, bengkak, harun lagi panas, lambungnya bengkak panas, fil gisa yang berada pada tutupnya, al mustabtin yang ada di bagian dalam, lil adla berkaitan dengan rusuknya. Itu juga jenis-jenis penyakit perut, karena bendanya itu berada dalam perut. Yang kesembilan, al mautu bita isalli, itu paru-paru. Tapi jangan sengaja mengkonsumsi sesuatu yang merusak paru-paru. Apa? Rokok. Itu merusak paru-paru, bukan menimbulkan batuk. Itu merusak paru-paru, bukan menimbulkan batuk. Makanya ketika kita memberi nasihat, jangan salah. Ojo ngerokok, engko watuk. Bos ngaji enggak ngerokok ya watuk loh ya. Dia menjawab, kucing ra ngerokok ya watuk loh ya. Ngono ki yen lha sing jawab ngono iki lho ya. Aja ngerokok mare watuk, jawabane kucing ra ngerokok ya watuk. Makanya rokok itu bisa merusak paru-paru. Itu nanti dampaknya batuk atau tidak batuk itu relatif. Yang ke-10, al-mautu fi sabilid difa', mati ketika membela hak di jalan difa', jalan membela diri. Andini dari agama, anafsi tentang dirinya, wa mau mali atau hartanya. Orang hartanya dirampas bela, jiwanya diancam bela, keluarganya dirampas bela. Apabila mati syahid, mereka yang merampas kebunuh sangit, neraka maknanya. Makanya bila kita dirampok ya jangan diberikan, pilih bondo apa pilih nyawa.
Bondo tanpa nyawa ya tinggi apa, nyawa tanpa bondo caranya gimana? Lek jenengan pilih sing pundi? Ditekoni genti balik nekoni. Imam Syafi'i kisahnya ketika dirampok itu jujur. Kemana? Ngaji, nggawa duit, betul. Nek nganti mriki pira sementen? Aku iki perampok, tak tekone kok jujur. Nggih, Ibu pesen kula kan jujur kok. Dan jenengan ngerampok ngoten niku salah napa bener? Jujur kok. Salah, ya tobat to. Enggak sito ngerampok dadi murid malah. Ya budal mondok dirampok ya dijawab baik. Nyanti mondok dosangu betul. Pira semente endi niki? Jadi diceluk tenanan alhamdulillah ala kulli hal gitu loh. Oh niru-niru kok Imam Syafi'i mulai dadi muridé kabeh. Sing ngongkon ngono ki ya sahabat cuma sebuah peristiwa yang seperti itu. Tapi doa Allah ma'jurni fi musibat itu mesti itu loh ya. Nanti gantinya lebih baik gimana Allah Maha tahu. Makanya itu jaga diri. Jangan diserahkan siapapun. Kalau mereka itu kuat jumlahnya banyak, yorong mesti. Yorong mesti. Allah sudah mengirimkan malaikat. Misalnya Abu Bakar itu dicaci, dimaki, diam aja, Nabi malah senyum-senyum. Merasa nggak dibela, dia membela diri, Nabi malah marah dan pergi. Ketika tanya, kenapa engkau pergi? Saya dicaci maki, engkau dia malah senyum. Saya membela diri, bukannya dibela, engkau malah pergi dan marah kepada saya. Ketika kamu diam, itu Allah sudah menyiapkan malaikat pembela. Kamu sudah diwakili dan kamu selamat. Kenapa dijaga? Ketika kamu membela diri, malaikatnya pergi, setan yang datang, ya saya pergi. Maka yakinlah, bantuan Allah itu banyak. Makanya ketika keluar rumah ya donga bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Memperbanyak doa hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim dibom gak tedas. Itu motivasi. Jadi kita dibom tedas, ya muka-muka syahid gitu saja lah ya. Loh, Nabi Ibrahim gak tedas, aku benjora tedas ya salah niat ya ngono iki lho ya. Ini salah niat ngono ki. Maca kalimat itu kudune taat, ternyata nggih golek urip ben mati ya salah niat gitu ya. Salah niat. Yang ikhda asroh al-mautu rumurabitan fisabilillah, mati ketika sedang ribat di jalan Allah. Waribat huwa al-khirasah, menjaga perbatasan. Ini tentara tugas jaga perbatasan, di balik sana musuh, di belakangnya wilayah kaum muslimin supaya menjaga keamanannya, ribat jaga di perbatasan. Matinya itu fisabilillah. Saniya asyar al-mautu ala amalin soleh, bermati ketika sedang beramal soleh. Insya Allah kita sedang beramal soleh, cari ilmu di masjid, mengkaji, membaca ayat, membaca sunnah. Insya Allah kita punya gejala amal soleh. Bila tiba-tiba saja ada pesawat terbang terus bomnya ceblok, makdem, soantriannya mati kabeh. Semoga nanti bangkit di padang mahsyar juga bareng-bareng sedang syahid. Di dunia ditangisi tapi di sana bahagia. Kenapa? Matinya sedang beramal soleh. Kasyahadataini wasomi wasodaqoh. Itu nilainya. Dicontohkan, mati mengikrar 2 kalimat syahadat, pateni. Mati sedang puasa, sedang sedekah dan seterusnya. Nah, ingin tahu lengkap adalah unzur hada al-basa bi adilatihi fi kitab Ahkam Janaiz lil Muhaddits Al-Albani. Ini di dalam buku khusus
risalah jenazah milik Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, di sana disebutkan. Demikian yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.